Hai, aku adalah pengguna iPhone 15 Pro Max, lalu laptopnya laptop Windows, HP, dan TWS-nya pakai Redmi Buds 4 Lite, dan untuk headphone-nya aku pakai Sony ULT Wear. Oh iya, dan satu lagi untuk smartwatch-nya, nggak smartwatch juga sih, aku pakai Casio G-Shock GBD 100. Ya, nggak ada yang satu merek. Banyak orang dan teman-temanku bilang betapa nikmatnya pakai satu ekosistem. Dan aku sempat kepingin juga. Kepinginnya waktu itu adalah ekosistem Apple semua. Pinginnya pakai MacBook, iPad, terus AirPod untuk menemani si iPhone 15 Pro Max ku ini. Tapi ya itu, kalau mau satu ekosistem itu mahal banget. Terus aku coba lihat-lihat ekosistemnya Samsung, memang lebih terjangkau. Tapi kok ekosistemnya itu nggak sekuat itu menurutku. Karena basicnya HP-nya Samsung itu pakai Android, laptopnya Samsung pakai Windows, dan di Indonesia sendiri itu Samsung nggak jual laptop. Laptop Samsung itu namanya nggak sebagus smartphone-nya di Indonesia. Dan jarang banget nggak sih lu lihat orang pakai laptopnya Samsung. Jadi setelah mikir-mikir, ya udahlah berdamai aja dengan apa yang ada. Walaupun semua perangkatku nggak satu ekosistem, tapi selalu ada solusinya. Untuk mindahin data antar iPhone dan laptop, aku pakai aplikasi Local Send. Cepat juga kok, meskipun nggak secepat AirDrop ataupun Quick Share. Quick Share Samsung terus terang aku belum pernah pakai, tapi kalau AirDrop-nya Apple itu cepat banget. Dan udah jadi kebiasaan juga antar pengguna iPhone itu AirDrop aja lah. Sementara untuk transfer file antar pengguna Samsung itu jarang banget yang pakai Quick Share. Yang aku tahu, mereka lebih milih WhatsApp. Nah, masalahnya local SAN itu bekerja kalau HP dan laptopnya itu berada di WiFi yang sama. Jadi kalau pas nggak ada WiFi ya cukup ribet juga. Tapi ya udahlah ya, aku juga cukup jarang untuk mindahin file di lokasi yang nggak ada WiFi-nya. Dan untuk mindahin file yang gede, aku pakai SanDisk SSD Extreme. Nah, ini dia. Ini kecil-kecil gini, sakti banget menurutku dan sangat aku rekomendasikan. SSD SanDisk ini cepet banget mindahin datanya dan tahan banting juga. Sementara untuk settingan reminder, aplikasi yang sering aku gunakan, hampir tiap hari aku buka iCloud di laptopku dari web untuk mencatat apa aja yang harus aku lakukan hari ini. Dan itu otomatis sinkron ke HP-ku. Nah, yang masih PR adalah kalender. Itu susah banget sinkronin antara kalender di iPhone-ku sama kalender yang ada di Outlook-ku di laptop. Dan untuk nyimpen file online juga aku nggak pakai iCloud, lebih suka pakai Google Drive. Tapi sebenarnya aku langganan iCloud Plus juga untuk sinkron data-data yang penting. Untuk sharing data agar bisa buka di mana aja. Untuk yang penting-penting aja. Seperti aplikasi reminder tadi. Untuk dengerin audio, aku punya dua device. Yang pertama Redmi Buds 4 Lite. Ini biasanya connect-nya ke iPhone-ku aja. Jarang banget aku pakai ini untuk connect ke laptop. Dan zaman sekarang untuk koneksikan antara TWS sama iPhone itu mudah-mudah aja kok. Tapi memang kalau TWS ini, kalau aku mau pindahin audionya dari iPhone ke laptop, ya aku harus matiin Bluetooth di sini dulu, baru kemudian konekin ke laptop. Tapi kalau Sony ULT Wear yang ini udah koneksi langsung ke dua device ini. Jadi udah seamless banget dan memenuhi kebutuhanku. Jadi saat aku dengerin di HP, dia akan otomatis ngeluarin suara dari HP. Kemudian kalau aku stop, terus aku dengerin suara dari laptop, dia otomatis suaranya akan pindah ke laptop. Headphone ini juga otomatis langsung mati kalau diletakin seperti ini. Dan punya fitur noise cancellation juga yang kedap suara banget. Jadi kalau di perpus enak banget. Selain itu juga bisa dicolokin pakai kabel. Jadi kalau di pesawat, terus kalau baterainya habis, itu bisa tetap digunakan. Lalu deviceku yang terakhir, ini jam G-Shock. Meskipun secara fitur jam ini nggak selengkap smartwatch pada umumnya, tapi semua notifku masuk ke jam ini. Dan G-Shock ini seperti yang kita ketahui bersama, itu kuat banget dan jatuh berapa kali pun nggak masalah. Selain itu jam ini juga nggak perlu dicas-cas. Dan yang paling penting, harganya lebih affordable. Dan secara pribadi, sebenarnya aku nggak cocok pakai jam. Jamku udah 3 kali hilang, semuanya karena lupa letak di mana. Jadi ya menurutku jam ini paling cocok sama aku. Dan kebetulan ini juga dikasih sih. Kesimpulannya sebenarnya aku juga setuju kalau ekosistem itu memudahkan dan menghemat waktu. Tapi hemat waktunya itu nggak domain jam juga, paling hitungan menit. Ngirim file via local send palingan bedanya nggak lebih dari 1 menit dibandingkan dengan pakai AirDrop. Lalu untuk audio, matiin Bluetooth kemudian hidupin lagi untuk connect ke device baru juga mungkin nggak sampai 1 menit. Jadi aku secara pribadi belum rela untuk ngeluarin duit yang cukup banyak hanya untuk sebuah ekosistem. Bayangin duit yang harus aku keluarkan kalau aku ganti laptop ini dengan MacBook, kemudian aku ganti TWS ini dengan AirPod, dan kemudian aku ganti Sony ini,
dengan AirPods Max. Oh iya, yang sering lupa kalau aku ganti G-Shock ini sama Apple Watch, harganya pasti bisa berkali-kali lipat. Selain itu, dengan tidak memakai satu merek yang sama alias satu ekosistem, aku punya kebebasan untuk memilih barang dengan brand apapun sesuai dengan fungsinya, tanpa harus terikat pada satu brand. Tapi jangan salah, aku bukan orang yang anti sama ekosistem. Kalau misalnya nanti suatu saat aku udah gak ada masalah sama duitku udah banyak banget, ya kenapa nggak pakai ekosistem? Ada beberapa orang yang mengaitkan antara ekosistem dengan produktivitas. Kalau menurutku pribadi, nggak ada hubungannya nggak sih antara produktivitas sama ekosistem? Produktivitas itu kembali ke diri kamu sendiri, sikap kamu sendiri seperti apa. Sementara ekosistem itu memudahkan, dan kemudahan itu bisa buat kita lebih produktif, bisa juga buat kita lebih nggak produktif. Pada akhirnya ada sebuah quotes stoikisme yang sangat aku suka. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak menginginkan apa yang dia belum miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.